Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa man sara ala nahjih wa tamassaka bi sunnati ila yaumiddin wa salaman tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala di malam yang berbahagia ini, setelah kita melakukan salat fardu maghrib berjamaah dan kita mengingat Allah Subhanahu wa taala, zikir-zikir yang telah diajarkan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Lalu kita salat sunnah, salat nawafil mengiringi salat maghrib ba'da maghrib. Dan Allah pilih kita untuk bersabar sejenak menunggu waktu Isya untuk mengumpulkan keutamaan-keutamaan. Mengumpulkan keutamaan di majlis ilmu. Majlis yang mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan ketenangan. Nazzalat alaihimus sakinah. Allah turunkan ketenangan di majlis ilmu. Kemudian majlis ilmu diliputi oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian majlis ilmu itu dinaungi oleh malaikat. Ini masalah yang gaib, masalah akidah. Maka kita yakini kita sedang dinaungi oleh malaikat karena kita sedang mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah di antara keutamaan-keutamaan. Dan disebutkan juga wa dzakara ismuhu indah Rabbuna jalla wa ala. Allah yang menciptakan langit dan bumi, Rabbul alamin, Rabb alam semesta, menyebut nama orang yang di majlis ilmu di sisinya. Keutamaan apa lagi yang mau kita cari? Dan sebelumnya di hadis Abu Hurairah diriwayatkan oleh Muslim, man salaka tariqan, barang siapa yang menempuh suatu jalan, yaltamisu fihi ilman, dalam rangka mempelajari ilmu. Maksud ilmu di sini ilmu syar'i, ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, kitabullah dan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu pada hadis itu dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahalallah, Allah akan mudahkan lahu bihi tariqan ilal jannah, baginya jalan menuju surga. Ketahuilah ikhwani fiddin, a'azakumullah, menuntut ilmu adalah jalan yang paling mudah di antara amalan-amalan yang lain untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Menuntut ilmu seperti jihad, di mana kita sudah memasuki di Sirah Nabawiyah ini beberapa pertempuran-pertempuran yang mereka, para sahabat radhiyallahu anhum, gugur sebagai syuhada. Kesungguhan mereka dan bagaimana patriotnya mereka yang dituliskan kondisi-kondisi mereka, kehidupan mereka, sepak terjang mereka dengan tinta-tinta sejarah. Begitu juga orang yang menuntut ilmu. Mereka, orang-orang yang menuntut ilmu adalah orang-orang yang sedang berjuang di jalan Allah. Dengan ilmu seseorang akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan ilmu seseorang akan banyak melakukan amal ketaatan dan meninggalkan maksiat. Karena ilmu yang ada pada dirinya. Dengan ilmu Allah
akan memberinya keutamaan-keutamaan yang banyak. Bahkan minimal di majelis ilmu, seseorang itu akan mendapatkan, sebenarnya ini yang bukan minimal, tapi ini sesuatu yang kita harapkan, mendapatkan ampunan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi majelis ilmu itu adalah majelis yang tidak merugi. Mau duduk-duduk, mau mendengarkan, mau serius, tetap mendapatkan keutamaan. Tentu sesuai dengan apa yang dipahami. Duduk-duduk saja itu mendapatkan keutamaan. Sebenarnya tidak usah mendengar misalnya. Tapi di majelis ilmu, karena majelis yang banyak berkahnya, majelis yang banyak keutamaannya. Dan di zaman keemasan ilmu, di zaman-zaman ulama terdahulu, ketika ulama mengumpulkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang hadir bukan seperti majelis kita ini. Yang hadir ribuan. 5.000, 3.000, itu ribuan. Karena di sana ketika itu di zaman ilmu itu, di zaman keemasan ilmu. Maksudnya keemasan ilmu, mereka berusaha untuk mengumpulkan sabda-sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga yang telah mereka upayakan para ulama radhiyallahu rahimallahu taala itu kita manfaatkan di zaman kita ini. Terkumpullah Sahih Bukhari, terkumpullah Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, Ibnu Majah, An-Nasai, Tirmizi. Dan itu kita rasakan manfaatnya. Padahal itu sekitar tahun 300 Hijriah, 200 Hijriah, 300 Hijriah. 11 abad atau 12 abad yang lalu. Masya Allah. Allahu Akbar. Bayangkan dengan usaha mereka, kita katakan tadi orang yang sedang mempelajari agama Allah diumpamakan orang yang sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat beriringkan salam kepada Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah di masjid kita ini, Masjid At-Taqwa, kita lanjutkan pelajaran kita mengenai biografi beliau yang mulia, bagaimana perjalanan kehidupan Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam di dalam mengemban risalah. Ini banyak sekali faedah-faedah ilmiah yang bisa kita ambil pelajaran dari kesabaran, dari betul-betul semangat yang kuat, pengorbanan. Sebelum kita masuk ke pembahasan kita yang baru, kita ulang kembali tentang hikmah-hikmah dan tujuan-tujuan yang terpuji dari perang Uhud, di mana kita tetapi kita telah mempelajari bagaimana kisah yang terjadi di perang Uhud. Tetapi kata Bapak ya, kalau kita mendengarkan, memahami, seolah-olah kita hadir di situ. Seolah-olah kita dibayangkan pula Gunung Uhud, karena bagi yang pernah umroh atau haji, seolah-olah kita berada di situ. Oh, ini dulu model pertempurannya. Oh, begini. Ya. Jadi awalnya, sebagaimana kita singkat sedikit sebelum memasuki pembahasan yang baru, kemenangan itu berada di pihak kaum muslimin. Kan tetapi karena tidak patuhnya pasukan yang dikomandoi oleh Abdullah bin Jubair sebagai pasukan pemanah di bukit pemanah Jabal Rumah, yang di situ Nabi berpesan, apapun yang terjadi jangan tinggalkan tempat ini. Namun menyelisihi apa yang ditugaskan, diperintahkan oleh Nabi SAW, itulah yang terjadi. Sehingga mereka melihat sebagian telah mengumpulkan ghanimah, harta rampasan perang. Padahal Abdullah bin Jubair yang sebagai komando sudah mengingatkan, jangan, ingat pesan Nabi SAW. Tetapi sebagian besar dari mereka tetap turun dari bukit tersebut, berkumpul bersama para pejuang sahabat yang sedang mengumpulkan ghanimah. Kita ulang lagi, sebagian ulama itu meluruskan, karena kita dengar di telinga kita
kalau peristiwa perang Uhud, mereka mengatakan sahabat itu tergoda dengan ghanimah. Ada sebagian ulama yang meluruskan, ulama sirah, itu bukan murni apa yang dimaksudkan. Karena seandainya mereka menginginkan gemerlapnya atau kehidupan dunia, kenikmatannya, tentu mereka tidak mau hijrah. Mereka tetap di Mekah dan mereka tetap mengurus harta benda mereka. Namun karena keimanan yang kuat di dalam jiwa mereka, akhirnya mereka meninggalkan. Sehingga ulama yang meluruskan ini mengatakan, ulama sirah ini itu adalah bentuk dari seolah-olah sudah tidak terjadi apa-apa, sudah kemenangan itu sudah berada di pihak kaum muslimin. Melihat situasi yang seperti itu, kita mengetahui ketika itu Khalid bin Walid yang mengomandoi pasukan kavaleri yang berkuda melihat situasi tersebut. Maka dia mengambil jalur pintas dari belakang, naik ke bukit tersebut. Sahabat pasukan yang tersisa di bukit tersebut semuanya dibunuh. Semuanya dibunuh dan akhirnya kocar kacirlah pasukan kaum muslimin karena sudah tidak ada lagi yang monitor dari atas, yang apabila pasukan berkuda menyerang dipanah, apabila ada menyerang arah sini dipanah, itu tidak ada lagi. Sehingga posisi seperti itu menyudutkan kaum muslimin. Dan bagaimana akibatnya? Akibatnya lebih dari 70 orang sahabat sebagai syuhada. Di antaranya singa Allah, paman Nabi Hamzah bin Abdul Muttalib. Itu di antaranya. Dan kita juga membahas kisah-kisah pilu yang bagaimana kecintaan yang tulus kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beberapa seorang sahabiyah dikabarkan ketika pasukan sudah kembali ke Madinah, dikabarkan tentang keluarganya yang meninggal. Ayahnya meninggal, suaminya meninggal, anak-anaknya meninggal. Lalu menanyakan keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dengan keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam keadaannya tidak mengapa, maka semua musibah itu ringan. Yang menjadikan musibah itu berat adalah apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan sebagaimana berita yang diisu-isukan terbunuh pada peristiwa perang Uhud. Dan di antara hikmah yang kita pelajari sebelum kita lanjutkan, yaitu bagaimana seorang atau kaum muslimin menyelisih perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia atau kaum muslimin akan lemah. Sebagaimana peristiwa ini, Nabi memerintahkan agar tetap pada posisi pasukan pemanah, cuman menyelisihi apa yang diperintah oleh Nabi, maka kekalahan yang didapatkan. Lalu bagaimana sekarang kita di zaman yang semuanya kebanyakan mayoritas menyelisihi apa yang telah diperintahkan oleh Nabi SAW, melanggar apa yang telah dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka itulah keadaan kita kaum muslimin di tahun ini dan di akhir zaman, tidak ada gentarnya musuh terhadap kita. Kemudian di antara hikmahnya juga adalah menunda kemenangan. Sebagaimana sebelumnya juga seperti itu, terjadi peperangan, ada yang menang, ada yang kalah bergantian. Seperti imperium besar Romawi dan Persia, terkadang Romawi yang menang, terkadang Persia yang menang. Jadi salah satu hikmahnya. Kemudian di antara hikmah yang lainnya juga bagaimana di antara sahabat itu mendapatkan pahala syahid. Dan begitu seterusnya. Jadi beberapa hikmah yang kita ulang kembali agar kita mengetahui itulah yang terjadi di peristiwa perang Uhud. Kemudian kita masuki ke pertemuan yang ke-24 ini, bahwasanya insya Allah kita akan membahas tentang pengiriman batalion delegasi
pengiriman batalion dan delegasi jeda perang Uhud dan perang Ahzab. Bagi yang ada bukunya itu halaman 407. 407. Baik, kita akan coba menjelaskan dan pembahasannya tidak terlalu panjang, karena yang agak panjang itu di perang Ahzab atau kita kenal dengan nama lainnya perang Khandaq di tahun 5 Hijriah. Di peristiwa ini, di antara jeda ini, di akhir tahun ketiga Hijriah sampai di tahun 5 Hijriah. Di antara tahun itu, apa aja di tahun keempat Hijriah, ada peristiwa-peristiwa yang terjadi, yaitu pengiriman batalion dan delegasi. Krisis pasca perang Uhud itu berdampak yang sangat besar bagi kaum muslimin di Madinah. Itu nampak sekali bagaimana keadaan kaum muslimin setelah perang Badar. Itu kebalikannya. Perang Badar ketika itu mereka memiliki izzah, kemuliaan. Pasukan muslimin tersebar ke negeri-negeri yang lain mendapatkan kemenangan setelah mengalahkan kafir Quraisy. Namun peristiwa perang Uhud kebalikannya. Karena kaum muslimin ketika itu dalam posisi kalah posisinya. Maka semakin menggebu-gebu, semakin berambisi semuanya terhadap kaum muslimin, ingin membumi hanguskan, ingin mencabut sampai ke akar-akarnya. Itu yang akan dilakukan oleh seluruhnya. Adapun di Madinah, itu sudah jelas orang-orang Yahudi. Karena orang Yahudi ketika itu berdampingan dengan kaum muslimin. Kemudian juga orang-orang munafikin. Itu sudah semena-mena. Adapun orang-orang yang Badui, yang waktu ketika perang Badar mereka khawatir. Karena orang-orang Badui yang berada di lintasan perdagangan, pekerjaan mereka, penghasilan mereka menjadi perampok, mengintai kafilah dagang dan merampok barang dagangannya. Itu penghidupan mereka. Waktu setelah perang Badar di tahun kedua Hijriah mereka khawatir, seandainya kaum muslimin lebih berkuasa lagi, tentu mereka akan menjaga keamanan perlintasan tersebut. Namun ketika dampak dari perang Uhud ini, mereka sama, sudah tidak ada menganggap ancaman lagi perkembangan kaum muslimin di Madinah. Adapun terhadap orang kafir Quraisy Mekah, itu juga tidak berhenti-berhentinya mereka ingin mencelakai, ingin menghabiskan, ingin menghilangkan seluruh kaum muslimin dari permukaan bumi. Itu misi mereka, kafir Quraisy, dan seolah-olah mereka itu sudah berada di atas angin. Dan adapun beberapa kejadian seperti di sini, yaitu yang terjadi pada bulan Safar tahun 4 Hijriah, itu mengakibatkan 10 orang dari sahabat mengalami korban, tewas, yang dilakukan oleh kabilah Adal dan Qarrah. Dan di bulan yang sama, itu 70 orang sahabat yang meninggal, yang tewas, dan itu siasat licik semuanya, penipuan. Nanti insya Allah akan dibahas. Itu namanya dikenal nama dengan tragedi Bir Ma'unah. Yang ketika itu Nabi SAW, yang 70 orang yang dibunuh ini adalah semuanya qari, orang-orang yang mengajarkan Al-Quran. Mereka meminta agar dikirim utusan untuk mengajarkan Al-Quran, tetapi di Bir Ma'unah mereka dibunuh semuanya. Sehingga ketika itu Nabi doa kunut, yang dikenal dengan doa kunut nazilah. Itu dia kejadiannya. Jadi diminta ke Madinah mengirim utusan untuk mengajarkan agama Allah, Al-Quranul Karim. Tahu-taunya mereka yang 70 orang sahabat itu
itu dibunuh. Kan siasat yang licik. Seperti itu siasat mereka. Adapun di peristiwa perang Uhud itu sudah jelas peperangan. Tentu ada yang menjadi korban. Adapun di peristiwa Bi'ir Ma'unah itu adalah siasat licik yang tidak sampai Nabi dan para sahabat berpikiran seperti itu. Karena mereka ingin mempelajari agama Islam. Tolong dikirim orang-orang yang akan mengajarkan mereka tentang agama. Dan itu 70 orang itu adalah mereka semuanya adalah qori, orang yang paham Al-Quran, hafal Al-Quran, yang akan mengajarkan Al-Quranul Karim, ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi puncaknya itu pada tahun ke-4 Hijriah di Rabiul Awal. Bahkan ada yang ingin membunuh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu dampak-dampak di antara dampak yang terjadi, krisis yang terjadi setelah perang Uhud. Adapun dari kaum muslimin sendiri, itu spirit mereka, semangat mereka pun surut. Sudah melempem juga. Jadi awalnya di waktu perang Badar mereka mendapat semangat. Adapun setelah perang Uhud mereka pun lenyap semangatnya, spiritnya. Dan ini menyebabkan sesuatu kondisi yang berbahaya bagi Madinah. Kondisi seluruhnya akan menyerang. Semua itu dari suku-suku, kabilah seluruhnya. Dari dalam orang munafikin dan orang Yahudi juga tidak kalahnya untuk ingin melakukan siasat-siasat. Adapun dari kondisi tubuh kaum muslimin sendiri ketika itu mereka melemah. Spiritnya melemah. Ini kondisi yang sangat berbahaya. Jadi pasca perang Uhud itu memang sesuatu keadaan, kalau kita dulu krisis di Gestapo itu mungkin seperti itu. Yang mungkin bapak-bapak kita, yang orang tua kita mengetahui keadaan seperti itu, lebih kurang seperti itu. Atau sebelum waktu penjajahan dulu di zaman Jepang atau zaman sebelumnya. Itulah yang dirasakan oleh keadaan di Madinah. Tapi walhamdulillah Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam di balik hikmah tersebut, dan beliau sallallahu alaihi wasallam berhasil mengalihkan kejadian-kejadian tersebut. Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan disitulah kepiawaian Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam meraih kembali ketinggian, kemuliaan dengan melakukan yang kita sebut tadi. Ada dan delegasi batalion-batalion untuk menyerang ini, menyerang itu. Ini perang kecil sebelum terjadi perang besar. Dan perang yang terbesar adalah perang Ahzab nanti insya Allah pada pertemuan selanjutnya. Itu Ahzab itu seluruh pasukan sekutu. Dikatakan juga perang Ahzab itu perang Khandaq karena ketika itu Madinah dibuat parit Khandaq. Insya Allah di pertemuan yang akan datang. Langkah yang pertama yang Nabi lakukan dalam hal yang kondisi yang sangat kritis ini, yaitu mengadakan gerakan pengejaran. Dikejar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di kawasan Hamra al-Asad. Dengan begitu kaum muslimin, Nabi SAW dan kaum muslimin bisa berhasil ketika itu mengamankan daerah kawasan tersebut, sehingga sedikit-sedikit mulailah bangkit lagi semangat tersebut. Sedikit-sedikit mulailah, sehingga apa yang dirasakan oleh pasukan kaum muslimin ketika itu sudah mulai mereka kembali lagi sedikit-sedikit. Sudah pede lagi, sudah semangat lagi, sudah ingin menjadi patriot lagi, sudah ingin meraih syuhada lagi. Alhamdulillah. Adapun manuver-manuver yang dilakukan oleh Nabi SAW diantaranya, yang pertama batalion Abu Salamah. Ini sama seperti sebelum terjadi peristiwa Badar. Ada juga perang-perang kecil sebelum terjadi peristiwa perang Badar. Seperti itu juga sebelum terjadi perang Ahzab, antara perang Uhud dan perang Ahzab. Perang Uhud di tahun ketiga Hijriah, perang Ahzab di tahun yang kelima Hijriah. Di antara itu di tahun 4 Hijriah itu banyak terjadi perang-perang kecil. Istilahnya tidak menimbulkan banyak
kabilah-kabilah pasukan perang. Batalion Abu Salamah ini adalah batalion yang pertama diutus oleh Nabi SAW setelah perang Uhud. Yang ketika itu Nabi SAW menjadikan komandonya Abu Salamah sendiri, namanya batalion Abu Salamah. Abu Salamah, kita berkenalan dulu dengan Abu Salamah. Abu Salamah adalah sahabat yang mulia. Beliau radhiyallahu anhu pernah melakukan hijrah yang pertama ke Habasyah. Dan beliau adalah saudara persusuan Nabi juga. Dan beliau akhirnya setelah kejadian ini meninggal, dan tidak berapa selang lama setelah beberapa kesempatan setelah selesai, maka Ummu Salamah akhirnya dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Abu Salamah meninggal, jadi kita bukan peristiwa ini tetapi kisah setelahnya. Ketika Abu Salamah meninggal, maka Ummu Salamah beristirja. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kemudian berdoa, Allahumma ajir fi musibati wa akhlifu khairan minha. Ketika itu Ummu Salamah berpikiran, siapa yang lebih baik daripada Abu Salamah? Siapa yang lebih baik? Tahu-taunya ketika itu setelahnya, ya Allah, berilah aku pahala dari musibah ini dan gantikan yang lebih baik. Kata Ummu Salamah, siapa yang lebih baik daripada Abu Salamah? Ternyata setelah itu yang meminangnya adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang sudah jelas, Nabi yang paling baik, manusia yang paling baik yang melamar Ummu Salamah. Ketika terjadi pinangan, kata Ummu Salamah, ya Rasulullah, sesungguhnya aku ini adalah orang yang pencemburu, kata Ummu Salamah. Dan aku memiliki anak-anak. Jadi anak yatim, anak dari Abu Salamah. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, adapun masalah cemburu itu aku akan berdoa kepada Allah agar itu bisa dinetralisasi. Adapun tentang anak-anak, kata Nabi SAW, anakmu adalah anakku. Jadi ketika itu bukan Ummu Salamah menolak, tapi tidak keberatan Ummu Salamah, inilah keadaannya. Jadi inilah keadaanku ya Rasulullah, begini aku adalah orang yang pencemburu. Karena Ummu Salamah mengetahui, karena Nabi SAW ketika setelah Khadijah radhiyallahu anha meninggal, Nabi melakukan pernikahan poligami. Jadi Ummu Salamah mengatakan bahwa dia adalah seorang wanita pencemburu dan dia memiliki banyak anak-anak yatim. Kata Nabi, aku akan doakan tentang sifat cemburumu, adapun anak-anak itu adalah anakku juga. Setelah itu baru terjadi pernikahan. Kita kembali lagi ke batalion Abu Salamah. Jadi ini dikirim ke Bani Asad bin Khuzaimah yang tadi awal-awalnya telah melakukan ingin menyerang Madinah. Batalion yang dikirim oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah 150 orang pejuang dari kalangan orang muhajirin, dari golongan muhajirin dan ansar. Jadi ketika itu Abu Salamah melakukan serangan yang tiba-tiba. Jadi tidak seperti peperangan besar yang sebelumnya kita ketahui ada adu tanding, ada ini tidak, langsung karena sudah perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika itu sudah kocar-kacir, tidak ada persiapan dari Bani Asad ini untuk melakukan perlawanan. Sehingga mereka akhirnya menyerah dan alhamdulillah ketika itu mendapatkan ghanimah, harta rampasan perang. Jadi ini terjadi pada tahun 4 Hijriah. Disinilah ketika itu Abu Salamah
Bukan terlukanya bukan di apa? Bukan di perang ini, tetapi bekas lukanya di perang Uhud. Bekas luka di perang Uhud itu akhirnya apa zaman kita yang sekarang ini? Infeksi. Nah, jadi terjadi infeksi tidak berapa lama setelah ditugaskan dari batalion ini menyerang Bani Asad, kabilah Asad, karena infeksi yang terjadi di luka setelah perang Uhud, bekas perang Uhud, tidak berapa lama ditugaskan setelah ini, maka beliau pun wafat radhiyallahu anhu. Kemudian delegasi yang kedua adalah Abdullah bin Unais. Ini sama tahun 4. Jadi kejadiannya rata-rata pada tahun 4 Hijriah. Jadi Khalid bin Sofyan al-Huzali itu sudah dapat laporan dari intelijen Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin menyerang kaum muslimin. Sebelum mereka melakukan penyerangan, nah jadi Nabi sudah wanti-wanti semua dari arah penjuru manapun sudah ditugaskan mata-mata intelijen apa yang terjadi di arah sini, apa yang terjadi di sini, apa yang terjadi di situ. Yang sebagaimana kita sebutkan kepiawaian Nabi SAW dalam mengantisipasi kejadian krisis setelah perang Uhud. Maka Nabi SAW mengutus sebelum mereka menyerang pasukan Abdullah bin Unais sebagai komandonya. Jadi Abdullah bin Unais melakukan perjalanan selama perang itu selama 18 malam. Dan akhirnya kembali dengan kemenangan. Dan itu berhasil membawa kepala Khalid bin Sufyan. Ngeri-ngeri sedap kita, kepalanya dibawa, itu tanda berhasilnya. Ini Khalid bin Sufyan kepalanya. Diberikan kepada Nabi SAW. Lalu melihat itu, kata Nabi SAW sambil memberikan tongkat, hazi ayatun baini wa bainaka yaumal qiyamah. Kata Nabi SAW, ini adalah sebuah tanda antara diriku dan dirimu pada hari kiamat kelak. Kalau di tentara sekarang itu sudah dapat bintang penghargaan ini. Ini sudah dikirim ke Lebanon, sudah dikirim ke Papua dan segala macam. Ini tongkat, tapi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hazi ayatun baini wa bainaka yaumal qiyamah. Ini adalah sebuah tanda antara diriku dan dirimu pada hari kiamat. Tatkala ajal menyebut Abdullah bin Unais radhiyallahu anhu, dia berpesan. Jadi masa sakitnya kritis, nanti tongkat yang diberikan Rasul itu masukkan ke kafan saya. Karena itu pemberian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi itu delegasi dari Abdullah bin Unais. Kemudian yang ketiga delegasi Ar-Raji'. Ini pada bulan Safar, masih di tahun keempat, di tahun yang sama 4 Hijriah. Sebuah kaum dari suku dari Bani Adal dan Qarrah. Nah, ini yang tadi yang kita sebutkan peristiwa yang apa yang mereka lakukan. Kelicikan tadi. Jadi mereka menyebutkan bahwa mereka sudah masuk Islam. Ada satu kampung Bani Adal dan Qarrah. Lalu mereka ingin diminta dikirimkan orang yang mengajarkan mereka agama dan Al-Quran. Jadi beritanya bahwasanya Bani Adal dan Qarrah sudah masuk Islam penduduknya. Jadi mohon dikirimkan bantuan guru agama yang mengajarkan mereka kitabullah dan tentang hukum-hukum agama, tentang bagaimana cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dikirim, kalau riwayat Ibnu Ishaq itu 6 orang sahabat. Adapun riwayat Sahih Bukhari itu mengatakan 10 orang. Adapun yang menjadi pemimpin mereka adalah Marsad bin Abi Marsad Al-Ghanawi. Kemudian suku Adal dan Qarrah tersebut berangkat bersama mereka. Jadi memang datang utusan dari situ, berangkat sama mereka. Namun sesampai di tempat yang delegasi Ar-Raji' ini, ini dia. Inilah dia kejadian tipu muslihat mereka. Akhirnya mereka melakukan apa yang telah mereka siasati. Singkat cerita, akhirnya mereka
membunuh 7 orang. Tersisa 3 yaitu Khubaib, kemudian Zaid bin Dathinah, dan seorang lagi. Tetapi di sini tidak disebutkan oleh mu'alif 1 orang lagi. Dan ini pengkhianatan yang dilakukan oleh suku ini, Asad dan Qurrah. Lalu 3 orang yang selamat ini akan akhirnya diikat lalu dibawa ke Mekah, dijual sebagai budak. Dan ternyata Khubaib dan Zaid ini adalah orang yang ikut perang Badar. Sehingga ketika itu mereka ingin balas dendam terhadap peristiwa perang Badar yang kita ketahui bagaimana kekalahan yang dirasakan, yang memalukan oleh kafir Quraisy. Khubaib akhirnya dikurung. Kemudian sepakat untuk dieksekusi, dibunuh. Dan akhirnya keluarlah, karena orang-orang Arab itu masih menganggap itu tanah haram, itu tanah suci, sehingga tidak mau melakukan pembunuhan di situ. Dilakukan di luar tanah haram sampai di Tan'im. Jadi di Tan'im kita ketahui Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha ketika beliau haid di Haji Wada ingin melakukan umrah, karena beliau ketika itu sedang haid tidak dapat umrah, akhirnya keluar ke Tan'im sebagai mikotnya ke tanah halal yang ditemari oleh Abdurrahman bin Abi Bakar. Jadi peristiwanya haid. Kata ulama, kalau ada orang yang umroh berulang-ulang dalam satu perjalanan, berarti posisinya sama dengan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha dalam keadaan haid. Kita lihat travel yang yang ingin menyenangkan jamaah atau yang lainnya, itu dalam perjalanan itu bisa 6 kali umroh, 7 kali umroh. Ya antara jaraknya cuma 1 jam lebih kurang, sudah akhirnya pakaian ihram kembali, umroh berulang-ulang. Adapun pendapat yang kuat bahwasanya satu perjalanan itu 1 kali umroh, yang itu yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika umroh dalam satu safar hanya 1 kali umroh. Taib. Kembali kita ke kisah Khubaib. Tatkala orang-orang ingin menyalibnya, maka dia minta mohon diri dulu untuk agar diizinkan untuk melakukan sholat. Maka sholatlah Khubaib. Setelah itu, wallahi kata Khubaib, demi Allah, seandainya aku tidak beranggapan bahwasanya nanti kalian mengatakan aku ingin memanjangkan sholatku, melama-lamakannya. Maksudnya ingin menikmati ibadah terakhir, bahasa kita. Karena aku khawatir kalian nanti menganggap aku pengecut, takut mati dan segala macamnya, maka itu tidak jadi aku lakukan. Jadi beliau sholat biasa saja, tidak melama-lamakan sholatnya. Lalu beliau berdoa. Apa doa beliau? Allahumma ahsihim adada. Ya Allah, hitung semua bilangan mereka. Waqtuluhum badada. Bunuhlah mereka semua. Wala tubqi minhum ahada. Jangan engkau sisakan ya Allah satu pun di antara mereka. Kemudian sebelum dieksekusi beliau pun menguntai bait syair. Yang syair tersebut yang terjemahannya, semua golongan telah berkumpul di sekitarku. Jadi orang-orang Arab itu biasa bersyair. Memprovokasi kabilah mereka dan menghimpun segenap kekuatan. Mereka telah berkorbankan anak-anak dan para wanita. Sedang aku hanya mengorbankan anggota tubuh yang panjang. Kepada Allah aku mengadu atas keterasinganku setelah kena musibah. Dan atas apa yang dikumpulkan golongan itu untukku saat kematianku. Wahai pemilik aras, jadi berdoa, wahai pemilik aras maksudnya Allah Subhanahu wa taala, sabarkanlah aku terhadap apa yang diinginkan dariku. Telah mereka cincang dagingku dan kering kerontang makananku. Mereka pilihkan padaku antara kekufuran dan kematian. Kedua mataku telah berderai tanpa wadah air mata. Dan aku tidak peduli kala aku dibunuh dalam kondisi muslim. Di belahan mana saja kematianku bila hal itu karena Allah. Demikian itu hanya untuk zat ilahi dan jika dia berkehendak. Dia memberkati atas potongan-potongan yang tercincang. Sudah azannya.
Baik, kita azan dulu. Insyaallah setelah azan kita akan lanjutkan sedikit lagi insyaallah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Ikhwan fillah azakumullah, kita lanjutkan tadi terakhir Khabbab bersair sebelum dieksekusi. Lalu Abu Sufyan berkata kepadanya, "Apakah kamu suka kami memenggal leher Muhammad di sini dan engkau dapat berada di tengah keluargamu?" Jadi ditukar. Wallahi, kata Khabbab, demi Allah tidak akan pernah. Jadi aku bahkan tidak suka berada di tengah keluargaku, sementara Muhammad SAW yang berada di tempatnya sekarang terusik oleh sepucuk duri. Jadi jangankan itu, Nabi SAW itu tertusuk dengan duri, Khabbab tidak reda, tidak menyukainya. Ini bagaimana pengorbanan mereka. Di dalam kitab Sahih disebutkan bahwa Khabbab lah orang yang pertama yang mengososialisasikan, istilahnya awalnya yang melakukan sholat sunat sebelum dieksekusi 2 rakaat itu. Nah, jadi kalau kita ada orang yang mengatakan kapan pula ini seperti yang dilakukan oleh Khabbab, kapan Nabi SAW ada sunnahnya seperti melakukan? Ya kalau Nabi dieksekusi itu tidak ada. Sedikit kita mempelajari tentang hadits. Hadits sebagaimana yang dimaknai para ulama, segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SAW, baik itu perkataan Nabi SAW, perbuatan Nabi SAW, takrir, persetujuan Nabi SAW, dan sifat-sifat Nabi SAW. Itu yang dimaknai dengan hadits. Kemudian di sini Khubayb sebelum dilakukan eksekusi baginya itu melakukan sholat sunat 2 rakaat. Dan itu diketahui oleh Nabi SAW. Berarti di sini itu ada hukum tidak perkataan Nabi SAW.
Karena Nabi itu tidak mengucapkan seperti itu. Sebelum dieksekusi hendaklah engkau melakukan, tidak. Dan Nabi pun tidak melakukan dengan amal perbuatannya. Dan itu adalah takrir, persetujuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana hadis Abu Hurairah, bukan Abu Hurairah, Bilal sana. Bilal bin Rabah, sampai lupa. Ketika Nabi bertanya kepada Bilal, amalan apa yang kau lakukan wahai Bilal, sehingga terdengar suara terompah beliau. Kata Bilal, tidak ada yang spesial. Cuman kata Bilal, beliau senantiasa menjaga wuduknya. Apabila buang air kecil atau air besar, keluar angin, beliau perbaharui wuduknya. Dan setelah wuduk, sholat sunat 2 rakaat. Nah, kalau orang yang tidak paham dengan pengertian hadis Nabi SAW, lihatlah Bilal itu melakukan apa yang tidak dicontohkan oleh Nabi SAW. Akan tetapi Nabi takrir di situ, setuju dengan apa yang dilakukan oleh Bilal. Permasalahan kita di zaman ini, kita melakukan suatu amalan, siapa yang menyetujui amalan kita? Itu permasalahannya. Jadi kenapa kita kunci di sini, segala sesuatu yang telah terjadi setelah wafat para sahabat, maka tidak ada lagi suatu amalan yang baru untuk mengunci ini. Seandainya tidak dikunci, maka lihatlah kejadiannya. Ini baik, ini baik, ini baik, ini baik untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ini, itulah semuanya. Sehingga sebagian ulama ketika menjelaskan tentang ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum, ketika ayat yang terakhir turun, kata ulama sebagian, barang siapa yang mengatakan bahwa sesuatu amalan itu yang di zaman Nabi itu tidak ada, tetapi dilakukannya setelah zaman Nabi, dia telah menuduh Nabi telah berkhianat dalam menyampaikan risalah. Seolah-olah dia mengatakan, wahai Rasulullah, wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini amalan baik. Kenapa tidak engkau ajarkan kepada kami umatmu? Sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan apapun yang akan menyebabkan seseorang masuk surga telah Nabi ajarkan, telah Nabi contohkan, telah Nabi perintahkan, dan apapun yang menyebabkan seseorang terperosok ke neraka, Nabi SAW telah ingatkan. Semuanya telah lengkap. Bahkan kata Nabi SAW, saking bersih putihnya agama ini, kata Nabi, siangnya, malamnya kan nahar. Seperti siangnya terangnya. Saking jelasnya agama Islam ini. Taib, kita lanjutkan terhadap Khabbab. Adapun nasib Zaid bin Dathinah yang kedua tadi, dia dibeli oleh Safwan bin Umayyah, lalu dibunuh karena balas dendam ayahnya mati ketika perang Badar. Lalu orang-orang Quraisy mengutus agar sedikit dibawa anggota tubuhnya. Akan tetapi di perjalanan akhirnya itu ada sesuatu makhluk kecil, sehingga akhirnya itu diambil. Lalu Umar mengatakan, kata Umar, Allah senantiasa menjaga hambanya yang beriman setelah wafatnya sebagaimana menjaga semasa hidupnya. Jadi Asim ini pernah bersumpah bahwasanya dia jangan sampai dia bersentuhan dengan orang kafir dan orang kafir menyentuhnya. Nah, jadi dia pernah bersumpah seperti itu, ya Allah, agar aku tidak disentuh oleh orang kafir dan orang kafir pun tidak menyentuh. Kemudian tragedi berikutnya, tragedi Bir Ma'unah yang sebagaimana kita sebutkan di awal tadi, yaitu yang terjadi di Raji', yang dikenal dengan tragedi Bir Ma'unah, Sumur Ma'unah. Jadi cerita singkatnya, Abu Bara' Amir bin Malik menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau mengajaknya untuk masuk Islam. Maka ketika itu dimintalah agar Nabi SAW mengirim orang-orang untuk mengajarkan mereka Al-Quran dan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka
ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam melepas 70 orang qurra, ahli Al-Qur'an, orang-orang hafal Al-Qur'an, akan tetapi mereka akhirnya kaum tersebut melakukan pengkhianatan. 70 orang tersebut itu dibunuh. 70 orang tersebut dibunuh dan berita itu akhirnya sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tadi telah kita singgung di awal tadi. Nabi merasa terpukul dengan peristiwa ini. Bayangkan, Nabi mengutus 70 orang yang terbaik, orang yang hafal Al-Qur'an, yang akan mengajarkan Al-Qur'an dan agama Allah Subhanahu wa taala. Itu bukan sedikit, 70 orang. Seandainya itu peperangan, itu tidak masalah. Meskipun Nabi SAW juga menangis melihat jenazah Hamzah, tetapi itu jelas peperangan. Ini untuk mengajarkan Al-Quran. Jadi ini siasat pengkhianatan yang licik, dan itu Nabi merasa terpukul. Maka di dalam Sahih, maksudnya dalam kitab Sahih Bukhari, Anas mengatakan Nabi SAW mendoakan kebinasaan terhadap orang-orang tersebut di peristiwa Bani Ma'unah itu selama 30 pagi, 30 hari. Jadi Nabi SAW mendoakan kebinasaan kepada suku Ril, Zakwan, Lahyan, dan Usaisyah. Jadi Nabi menyebutkan namanya. Usaisyah yang membuat maksiat kepada Allah dan Rasulnya disebut oleh Nabi agar dibinasakan. Lalu turunlah firman Allah Subhanahu wa taala. Lalu itu ketika itu ini salah satu ayat yang dinasakh, yang dihapus. Jadi ada beberapa ayat yang dihapus dan kita tidak mengetahui ayat ini karena sudah dihapus. Ada juga ayat yang dihapus adalah tentang hukum rajam. Itu hukum rajam itu tentang hukum rajam ada ayatnya. Akan tetapi dihapus tetapi hukumnya tetap ada. Jadi di antara ayat yang dihapus yang ketika itu ada tapi tidak ada di yang kita dapat di zaman ini, tapi di zaman sahabat ada. Ada ayatnya. Itu namanya ada ayat yang dinasakh, yang dihapus. Salah satunya tentang pengkabaran di peristiwa Bir Ma'unah. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampaikan kepada kaum kita bahwa kita telah bertemu Rabb kita yang telah meridhoi kita dan telah diridhoi terhadapnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah itu tidak melakukan kunut lagi. Kemudian peristiwa selanjutnya sebelum terjadi perang Ahzab, yaitu perang Bani Nadir. An-Nadir adalah satu suku Yahudi yang hidup berdampingan dengan kaum muslimin di Madinah. Jadi mereka melakukan pengkhianatan dan itu mereka itu sebenarnya sudah ketakutan karena sebelum peristiwa perang Uhud, Ka'ab bin Al-Ashraf itu telah yang sebagai dedengkot untuk menghembus-hembuskan orang Yahudi itu telah dibunuh. Jadi ketika itu mereka sebenarnya sudah takut. Cuman ketakutan mereka itu akhirnya diketahui oleh tokoh munafikin, Abdullah bin Ubay. Ini yang mengompori. Tenang saja. Jangan engkau tinggalkan. Jadi dia melakukan pelanggaran sehingga ketika itu Nabi mengirim utusan bahwasanya dalam jatuh tempo 6 hari harus tinggalkan perkampungannya, diusir. Ini berkenaan dengan surat Al-Hasyr. Insyaallah nanti akan dibawakan di sini. Maka ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke situ untuk mengetahui kondisinya dan ada sahabat-sahabat yang lain di situ. Mereka, jadi peristiwanya kenapa mereka diusir, turunlah Jibril bahwasanya mereka akan membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu dia. Turun Jibril, akhirnya Nabi SAW dan sahabat kembali ke Madinah. Maka ketika itu dikirimlah utusan agar, karena mereka berkhianat ingin membunuh Nabi SAW, padahal sudah ada perjanjiannya. Perjanjian dengan orang-orang Yahudi, sebelumnya telah kita pelajari, bahwasanya silahkan tinggalkan daerah kalian, kalau tidak kami akan menyerang. Jadi kita kembali lagi, awalnya mereka sudah takut, tetapi datang Abdullah bin Ubay, jangan kalian tinggalkan
kampung kalian ini. Kalian telah di sini, rumah kalian di sini, benteng kalian ada di sini, kebun kurma kalian di sini. Kami akan membantu nanti sebanyak 2.000 pasukan. Abdullah bin Ubay. Cuman untuk mengompor-ngompori. Maka ketika itu Nabi SAW tentang apa yang dijanjikan oleh Abdullah bin Ubay itu ada di dalam surah Al-Hasyr ayat 11. Lain ukhrijtum lanakhrujanna ma'akum wa la nuti'u fikum ahadan abada wa in qutiltum lanansurannakum. Sesungguhnya jika kamu diusir niscaya kami pun akan keluar. Nah, itu kata Abdullah bin Ubay, Allah abadikan ungkapannya itu, dan kami selama-lamanya tidak akan patuh kepada siapapun untuk menyusahkanmu. Dan jika kamu diperangi, pasti kami akan membantumu. Demikian juga dari suku-suku yang lain, Bani Quraizah dan Bani Qatafan akan membantu kalian semuanya, katanya. Maka ketika itu bangkit lagi semangatnya, tidak takut lagi, maka dia ingin tidak ingin keluar, tidak meninggalkan tempatnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar berita dari Huyai bin Akhtab tentang apa yang kemarin yang dikatakan bahwasanya harus meninggalkan tempatnya. Diberi jawaban oleh Huyai bahwasanya mereka tidak akan meninggalkan tempatnya. Mereka siap berperang untuk melawan kaum muslimin. Maka ketika mendengar itu Nabi SAW langsung bertakbir. Allahu Akbar, kata Nabi. Lalu sahabat pun bertakbir semuanya. Ini menunjukkan akan menyerang Bani Nadir. Lalu Bani Nadir akhirnya mereka bersembunyi di benteng-bentengnya. Begitu juga dengan keadaannya. Maka bersairlah Hasan bin Thabit. Hasan bin Thabit adalah seorang penyair Nabi SAW. Katanya dalam bait syairnya, wahana ala sarahi Bani Lu'ay, harikun bil buwairati mustatir. Semoga kehinaan terlimpahkan atas tokoh keluarga keturunan Lu'ay. Kebakaran di Al-Buwairah telah menyebar ke seluruh penjuru. Jadi Buwairah itu adalah nama kebun kurma milik Bani Nadir. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Buwairah ini, tentang kebun kurma ini dalam surah Al-Hasyr ayat 5, ma qata'tum min linatin aw taraktumuha qa'imatan ala usuliha biiznillah. Apa saja yang kamu tebang dari pohon kurma milik orang kafir atau yang kamu biarkan tumbuh berdiri di atas pokoknya, maka semua itu adalah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan yang tadi yang akan membantu Bani Quraidah, Bani Qatafan, tidak ada pun yang datang yang dikatakan oleh Abdullah bin Ubay. Akhirnya mereka itu diumpamakan, keadaan mereka itu ciut. Yang Allah sebutkan dalam surah Al-Hasyr ayat 16, kama salis syaitani iz qala lil insani kfur falamma kafara qala ini bari'um mink. Seperti bujukan setan ketika mereka berkata manusia, kafirlah kamu. Maka tatkala manusia itu telah kafir, maka dia berkata, sesungguhnya aku berlepas diri darimu. Jadi Abdullah Ubay bin Ka'ab setelah mengatakan akan membantu, tetapi melepaskan diri ke Bani Nadir. Begitu juga sekutu-sekutu yang diajak, Bani Quraizah, Bani Qatafan, itu pun tidak membantu Bani Nadir. Maka terjadilah pengepungan terhadap Bani Nadir 6 hari. Ada yang menyebutkan 15 hari, dan akhirnya mereka menyerah. Mereka menyerah dan akhirnya mereka diusir dari situ. Itu dari surat Al-Hasyr adalah surat pengusiran. Itulah. Jadi adapun harta rampasan itu adalah namanya fai, bukan ghanimah. Fai adalah suatu harta rampasan yang didapatkan tidak ada perlawanan perang. Itu namanya fai. Itu berbeda dengan ghanimah. Fai dengan ghanimah berbeda. Jadi kalau fai itu seutuhnya milik Allah dan Rasulnya. Adapun ghanimah baru 1/5. Itu bisa dilihat dalam surah Al-Hasyr pembagiannya. Kita langsung saja ke penuturan Ibnu Abbas mengenai surah Al-Hasyr. Jadi Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menjelaskan tentang surah Al-Hasyr. Surah Al-Hasyr itu katakan saja dengan surah An-Nadir. Maksudnya Bani Nadir yang diusir. Al-Hasyr yaitu pengusiran. Yang diusir di situ adalah Bani Nadir. Taib. Kemudian yang selanjutnya setelah Bani Nadir itu adalah perang Badar kedua.
Jadi Nabi SAW membagi-bagi sekehendak Nabi SAW. Ada yang Nabi bagi kepada dulu keluarga yang dulu meninggal di perang Uhud. Jadi pembagiannya tidak seperti bagian ghanimah. Ini namanya harta fai, harta rampasan perang yang didapat tanpa adanya peperangan. Kemudian perang Badar yang kedua. Ini terjadi pada bulan Sya'ban tahun 4 Hijriah. Jadi rencananya Rasulullah SAW berangkat sebanyak 1.500 pasukan. Dan yang berkudanya 10 ekor. Panji perang itu diserahkan kepada Ali bin Abi Thalib. Sementara di pihak kaum kafir Quraisy, Abu Sufyan akan membawa 2.000 pasukan. 2.000 pasukan. Dan sebanyak 50 orang pasukan berkuda. Namun ketika meninggalkan Mekah, Abu Sufyan itu tatkala singgah di nama daerahnya Mar Az-Zahran, lalu muncullah ketakutan di dalam diri Abu Sufyan. Nanti kalau terjadi pula seperti perang Badar yang pertama yang kubro, bagaimana? Ciut nyalinya, akhirnya tidak jadi melakukan melanjutkan perjalanan, akhirnya pulang. Tidak terjadi perang. Tetapi ini masih dicatat oleh sejarah, dan adapun setelah ini bangkit lagi wibawa pasukan kaum muslimin. Bayangkan kafir Quraisy ingin menyerang, ketakutan, balik lagi, udah ciut lagi. Nah, jadi sudah mulai dengan peristiwa-peristiwa, batalion-batalion, delegasi-delegasi yang dilakukan oleh Nabi SAW, maka mulai lagi kepercayaan diri kaum muslimin. Mulai kembali kepercayaan kaum muslimin. Dan perang Badar al-Mau'id, jadi perang Badar yang kedua itu disebut juga Badar al-Mau'id, Badar terakhir atau Badar Sugro, Badar kecil. Adapun yang peristiwa besarnya Badar Kubro itu yang pada tahun kedua Hijriah. Yang terakhir adalah perang Dumatul Jandal. Ini adalah terjadi ketika setelah pasca perang Sugro, ada suku-suku di Dumatul Jandal itu melakukan perampokan. Padahal di situ itu termasuk bagi kawasan juga. Itu berbatasan dengan Syam. Dumatul Jandal itu dekat Syam. Maka ketika itu diutuslah oleh Nabi SAW pasukan. Itu berangkat di malam hari. Berangkat di malam hari, maka jumlah pasukan itu 1.000 orang. Maka lari terbirit-biritlah orang-orang di situ yang melakukan penyerangan-penyerangan terhadap perbatasan kaum muslimin, lari terbirit-birit, sedangkan penduduk Dumatul Jandal yang tempat yang akan terjadi peperangan itu, maka itu akhirnya menjadi aman. Maka dengan demikian sudah nampaklah kembali keadaan kaum muslimin. Sudah nampaklah kembali keadaan muslimin dan mulailah agak tenang kondisi di Madinah setelah beberapa kejadian tersebut. Sudah mulai ketakutan, bayangkan sudah diserang, ketakutan. Bahkan Abu Sufyan dengan 2.000 pasukan tidak jadi untuk melakukan perlawanan. Sudah kembali izah, maka seluruhnya bersekutu, dikumpulkan semua kabilah-kabilah dari seluruhnya. Ahzab itu namanya sekutu, dikumpulkan oleh kafir Quraisy. Maka di tahun berikutnya ke tahun 5 Hijriah terjadilah peristiwa besar namanya perang Ahzab. Dan ada nama surah Al-Ahzab, sekutu, berkumpul mereka sekian puluh ribu untuk menyerang Madinah. Dan insya Allah ini akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Alhamdulillah kita sudah bersama-sama mempelajari apa yang terjadi di antara peristiwa setelah perang Uhud dan sebelum perang Ahzab. Berapa delegasi batalion yang dikirim oleh Nabi SAW, dan alhamdulillah usaha Nabi SAW itu mendapatkan nampak gemilang. Sebelumnya mereka diserang dari berbagai daerah, bahkan dari dalam sendiri. Setelah melakukan penyerangan tersebut, yang kecil tersebut, maka kembali lagi bagaimana keadaan mereka yang ditakuti kembali. Adapun peristiwa perang Ahzab insya Allah akan kita pelajari bersama-sama di pertemuan yang akan datang, berarti di pekan kedua insya Allah di hari Jumat.
Sekarang pekan yang kelima. Jadi sebenarnya kita di pekan genap, tapi alhamdulillah kosong, maka tidak apa-apa mengaji. Alhamdulillah. Alhamdulillah daripada tiga pekan lagi kita berjumpa di pekan yang kelima, Jumat yang kelima, kita pun isi kekosongan dengan melanjutkan pelajaran sirah nabawiyah. Alhamdulillah, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita memohon agar usaha kita ini mendapat timbangan yang berat di yaumil kiamah, dan alangkah indahnya kita bisa mengetahui bagaimana perjalanan Nabi kita mulia sallallahu alaihi wasallam, dan kita niatkan kita mempelajari sirah nabawiyah adalah bukti kecintaan kita kepada Nabi SAW. Kita mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana orang-orang dahulu mencintai Nabi SAW. Jadi mencintai Nabi SAW itu melebihi dari segalanya. Dari keluarga, dari anak, istri, dari harta. Sebagaimana yang telah kita saksikan bagi penduduk Madinah setelah perang Uhud, mereka mengkhawatirkan Nabi SAW meskipun diberi kabar tentang suami mereka, anak mereka, saudara mereka wafat, tetapi mereka khawatirkan tentang keadaan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.